Bagaimana orang-orang yang kepribadian yang sangat menyolok, prominent seperti ini, kok bisa naik ke atas? Ini kan pertanyaan. Apakah tidak ada cara lain untuk membuat filter sehingga orang-orang buruk ini jangan sampai naik ke atas? Karena setahu saya di kepolisian itu, di Polri itu, sebagian besar itu orang baik, orang bagus. Dan taat azas, tahan uji, tahan puji. Tapi kok ini bisa muncul ke atas seorang yang luar biasa buruknya. Kasus Sambo ini membuka kotak Pandora karena problem ini tidak serta-merta terjadi sekarang, tapi sudah bertahun-tahun terjadi. Makanya memang harus ada perombakan besar di internal kepolisian. Reformasi total itu harus dilakukan oleh kepolisian saat ini, dan ini harus dijadikan momentum. Menyembunyikan barang bukti dan atau sengaja merintangi penyidikan itu juga harus dijadikan tersangka. Komisi 3 inilah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan. Sebelum ditembak, ada perintah dari Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, agar Brigadir J ke Duren 3 resmi menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ternyata istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, punya peran penting. Putri Chandrawati ternyata berada di rumah dinas sang suami yang berlokasi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, tepat sebelum dan sesudah Brigadir J ditembak hingga meninggal dunia. Sebelum insiden berdarah itu, diketahui Putri Chandrawati bersama Brigadir J, Baradae, Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf di rumah pribadi Putri dan Sambo di Jalan Guling 3. Kemudian Putri merupakan pihak yang mengajak Brigadir J dan 3 tersangka lainnya, yakni Baradae, Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf untuk menuju ke Kompleks Polri di Duren 3. Mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RR, KM, almarhum J. Kabar Tim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dikutip dari Viva pada Sabtu. Putri dalam skenario Verdi Sambo. Selain itu, Putri Chandrawati juga berada di lantai 3 rumah dinas Duren 3 saat tersangka Brigadir RR dan Baradae ditanya terkait kesanggupan untuk menembak Brigadir J, termasuk bersama FS, Verdi Sambo, saat menjanjikan uang kepada RE atau Baradae, RR, dan KM. Putri Chandrawati turut mengikuti skenario yang dibangun oleh FS. Jelasnya, untuk diketahui, aksi penembakan terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam insiden ini, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tewas karena luka tembak. Dalam kasus ini, Polri juga telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, istri Sambo yang bernama Putri Chandrawati, Brigadir RR, Baradae, dan Kuat Ma'ruf. Dari pengakuan Verdi Sambo ke penyidik, ternyata dia tega membunuh Brigadir J lantaran mendapat laporan dari istrinya yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Dalam keterangan tersangka, FS bahwa dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, PJ, yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarganya yang terjadi di Magelang.
ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi di Makobrimob pada Kamis malam. Putri Chandrawati dikenai pasal pembunuhan berencana. Selanjutnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi mengatakan Putri Chandrawati dikenai pasal 340. Jadi pasal yang kami tersangkakan kepada saudari PJ atau Putri Chandrawati adalah pasal 340 subsidiar 38 contoh, pasal 55 contoh, pasal 56 KUHP, ujar Brigjen Andirian. Diketahui pasal 340 KUHP adalah tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan, contoh pasal 55 tentang penyalahgunaan wewenang atau menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dan pasal 56 KUHP tentang turut serta membantu tindak kejahatan dengan ancaman hukum maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Sebelumnya banyak spekulasi yang mengatakan bahwa kondisi psikologis Putri Sambo hanya berpura-pura. Bahkan temuan LPSK mengatakan bahwa Putri Chandrawati mengalami gangguan jiwa. Komnas Perempuan kemudian menegaskan bahwa trauma yang dialami oleh Putri Chandrawati bukan sesuatu yang dibuat-buat. Hal tersebut berdasarkan keterangan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beberapa waktu lalu. Dari pernyataan LPSK, sudah terkonfirmasi bahwa Ibu Putri memang mengalami depresi dan PTSD, gangguan stres pasca trauma. Jadi trauma yang dialaminya bukan mengada-ngada, ujar Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah kepada awak media pada Kamis. Oleh sebab itu, Aminah mengatakan proses pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati tidak bisa dilakukan terburu-buru karena hal itu dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis yang bersangkutan. Sedari awal kami merekomendasikan agar Ibu Putri ditangani tim yang komprehensif, yang terdiri dari psikiater, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan untuk membantunya pulih dan dapat memberikan kesaksiannya, papar Aminah. Diketahui sebelumnya, LPSK telah melakukan pemeriksaan medis dan psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK mengungkap dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis termasuk psikiatri termasuk psikologis oleh LPSK pada tanggal 9 Agustus. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa, kata Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dalam konferensi pers di kantornya pada Senin.